Hai hai, sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe dan di like dulu ya, supaya nggak ketinggalan kalau nanti ada video-video terbaru. Halo semuanya, teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian, pasti sekarang udah banyak yang lagi liburan Natal ya. Nah, hari ini ada cerita yang bagus banget, masih dengan tema Natal. Ditonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga di subscribe dan like ya channel Fuye Ongko ini. Yuk, kita langsung lihat saja ceritanya. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak gembala di dekat kota Bethlehem. Sehari-hari, tentunya ia menggembalakan domba-dombanya dengan penuh sukacita. Dan dia juga suka bermain musik menggunakan seruling yang dibuat oleh ibunya. Kalau dia sedang bosan, dia juga suka bermain dengan anjing kesayangannya. Wah, lihat, dia sangat bersukacita ya. Apalagi ketika orang-orang bercerita bahwa ada seorang bayi yang baru dilahirkan di kota Bethlehem. Bayi itu membuat orang-orang ingin melihatnya. Wah, anak ini juga ingin dia melihat bayi yang baru dilahirkan itu. Tapi harus kemana ya? Akhirnya dia ingat. Katanya orang-orang kalau melihat bayi itu harus mengikuti bintang yang terang di langit. Nanti di bawah bintang itu dia bisa menemukan tempat lahirnya sang bayi. Aku juga pengen melihat bayi itu. Dia berpikir dan lalu dia memutuskan untuk minta izin kepada ibunya dan kepada keluarganya untuk pergi melihat bayi itu. Dia ingin pergi dengan hati yang sukacita. Dia membawa kain untuk menghangatkan dirinya, membawa seruling dan juga anjing kesayangannya. Dia berjalan terus. Dia ingin mencari bayi itu dengan mengikuti bintang. Pada perjalanannya itu dia bertemu seseorang yang sepertinya sedang sedih. Kenapa ya dia ya? Ketika dia bertanya, orang itu bilang, "Iya, aku sedih sekali karena setiap hari aku merasa kedinginan. Aku kedinginan banget. Walaupun aku sudah bersembunyi di jalan-jalan yang sempit, tetap saja aku harus tidur dalam kedinginan. Lama-lama aku bisa sakit nih." Anak itu lalu merasa kasihan. Dia teringat, oh iya, aku kan membawa kain yang bagus itu yang bisa untuk menghangatkan tubuh. Dia lalu memberikan kepada orang itu kainnya. "Ini, aku punya kain yang sangat bagus untuk menghangatkan diri. Buat kamu saja ya." Orang itu lalu merasa sangat sukacita karena diberikan kain yang bagus itu. Lalu anak itu pun dia ikut berjalan terus. Berjalan untuk menemukan bayi yang baru dilahirkan itu. Di dalam perjalanannya, ia ternyata bertemu lagi seorang bapak yang sedang sedih. Dia sedih sekali. Anak ini lalu bertanya, "Kenapa kamu sedih?" "Iya, aku ini sedih karena banyak domba-dombaku yang hilang. Mereka kabur, aku nggak tahu harus bagaimana. Biasanya sih kalau aku sedih ini aku suka mendengarkan musik. Tapi akhir-akhir ini tidak ada orang yang lagi bermain musik dekat sini. Aku harus bagaimana ya?" Anak itu teringat. "Tunggu, aku mempunyai sebuah seruling. Seruling yang sangat bagus." Anak itu ingin memberikan kepada orang yang sedih ini. Tapi dia berpikir, aduh gimana ya? Ini kan seruling yang dibuat oleh ibuku. Sayang banget kalau diberikan. Tapi karena dia merasa kasihan, dia lalu memberikan seruling itu kepada bapak yang bersedih ini. Dia bilang, "Pak, ini ambil saja serulingku. Nanti kamu bisa bermain musik dan menjadi sukacita kalau mendengar musik dari seruling ini." Bapak itu pun lalu menerima serulingnya dan berterima kasih sekali dia. Dia berterima kasih karena sekarang dia bisa mendengarkan musik, bisa bermain musik, dan bersukacita. Anak itu lalu meneruskan perjalanannya. Dia berjalan terus untuk menemukan bayi yang baru dilahirkan itu. Di mana ya? Sepertinya sudah hampir sampai nih di tempatnya. Itu dia. Di tempat itu dia melihat banyak orang sedang berbaris mengantri. Orang itu sedang ingin melihat bayi yang baru dilahirkan di Bethlehem. Wah, seperti apa ya? Rupanya orang-orang tidak hanya mengantri,
beberapa di antara mereka juga membawakan hadiah yang bagus. Oh, anak itu lalu berpikir, bagaimana ini ya? Aku nggak bawa apa-apa nih. Harusnya aku memberikan saja kain yang bagus itu atau serulingku. Tapi tadi kan udah aku kasih ke orang-orang yang itu ya, yang sedih tadi. Gimana ya? Ketika sampai gilirannya melihat si bayi yang baru lahir itu, anak ini sebenarnya merasa malu. Tapi dia juga bersyukur akhirnya bisa bertemu dengan sang bayi. Di sini ibu bayi itu melihat si anak ini sedih. Dan ibu itu bilang, "Hei, kamu tidak perlu bersedih. Karena bayi ini juga tidak mengharapkan hadiah-hadiah yang bagus. Bayi ini juga senang kalau kamu datang dan bersuka cita. Apalagi kalau kamu juga mau berbagi untuk orang lain." Oh iya ya, anak ini pun teringat bahwa bayi ini mungkin tidak membutuhkan hadiah-hadiah yang seperti yang ia berikan. Mungkin ada orang-orang di sekitarnya yang butuh hadiah-hadiah yang bisa membuat mereka bersuka cita. Anak ini pun menjadi sukacita, dia menjadi sangat senang. Lalu dia pulang dan menceritakan tentang kelahiran bayi yang kabarnya akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Wah, ini suatu kabar yang baik sekali ya. Nanti untuk keluarganya, untuk ibunya, untuk papanya, semuanya ia akan ceritakan tentang itu. Dan dia juga mau terus berbagi dan berbuat baik kepada orang lain. Karena dia tahu bahwa juru selamat itu lahir untuk berbagi sukacita untuk orang banyak. Dia pun mau berbagi pada orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang membutuhkan. Nah, bagus sekali ya cerita tadi adik-adik ya. Ternyata berbagi di saat Natal itu merupakan sesuatu yang sangat baik ya. Karena kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita buat semuanya. Jadi jangan bingung-bingung nih kalau Natal mau berubah apa, mau jadi anak yang lebih baik gimana. Jangan bingung, kita bisa mulai dengan berbuat baik dan mau berbagi kepada sesama kita ya. Nah, di sini nanti ada ayat Alkitabnya nih. Yuk, kita baca sama-sama ya. Ini dia ayat Alkitabnya dari Yohanes 13 ayat 34. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ini perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, salah satunya tentunya dengan cara berbagi. Semoga perayaan Natal nanti semuanya berjalan dengan lancar, kita bisa saling berbagi kepada sesama kita ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Dadah!